Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia serius dalam mendorong keanggotaan dalam OECD dan sejauh mana manfaatnya langsung saja berikut kita simak liputan yang satu ini. Mimpi Indonesia menjadi negara maju dilakukan dengan upaya menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Rencana Indonesia ini diklaim telah mendapatkan banyak respon positif dari negara anggota OECD lainnya. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bergabungnya Indonesia ke dalam OECD dapat berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Sebab dengan menjadi anggota OECD, maka pendapatan per kapita masyarakat Indonesia diharapkan bisa meningkat cukup signifikan. Langkah tersebut juga untuk menopang target Indonesia Emas tahun 2045 dan lolos dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Saat ini Indonesia masih tergolong ke dalam negara berpendapatan menengah atas dengan GDP per kapita sebesar $4.580 Amerika pada 2022. Maka dengan menjadi anggota OECD akan mampu mendorong pendapatan per kapita menembus di atas $10.000 Amerika. Menko Erlangga mengklaim tahun depan pendapatan per kapita nasional diharapkan bisa mencapai $5.500 Amerika. Meski demikian, proses untuk menjadi anggota OECD akan memakan waktu tidak sebentar, yang diperkirakan bisa mencapai 4 hingga 8 tahun. Bahwa standar regulasi ataupun standar-standar yang dikembangkan itu seharusnya untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi untuk masyarakat yang lebih baik dan tentu mendorong agar pendapatan per kapita masyarakat itu bisa meningkat. Karena anggota OECD itu rata-rata di atas 10.000 dan Indonesia tahun depan diharapkan bisa mencapai 5.500 sehingga standar-standar yang diberlakukan di OECD itu menjadi benchmark dan best practices, ditambah lagi menjadi peer support agar program pembangunan yang dilakukan di Indonesia bisa terjaga dan dalam tanda petik bisa dipastikan kita bisa lolos middle income. Sementara itu menjadi anggota OECD memberikan sejumlah manfaat, salah satunya mendapatkan data OECD yang dapat digunakan untuk menganalisa dan memantau kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang telah dijalankan. Selain itu, negara anggota dapat memanfaatkan sejumlah sumber milik OECD dan dapat bertukar pikiran dengan para anggota atau mitra non-anggota untuk menemukan solusi bersama terkait ekonomi. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita berikutnya, menilik manfaat Indonesia gabung OECD, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Henry Saparini, ekonom dan juga founder dari Core Indonesia. Ya, halo, selamat pagi, Bu Henry Saparini. Selamat pagi, Mas. Ya, salam sehat, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja Ibu di review nih bagaimana kondisi perekonomian di tanah air hingga saat ini. Apakah tren dari pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga, laju inflasi yang juga masih terkendali ini menjadi modal kuat Indonesia menuju negara maju ini? Silakan. Baik, terima kasih Mas. Jadi kita rasanya kalau ada rencana-rencana yang optimis begitu, kita rasanya kayak kita udah mau lompat aja ya. Jadi kalau kita mau review gimana sih sebenarnya kondisi kita untuk ekonomi kita ke depan. Kalau kita bicara tentang situasi jangka pendek dan kemudian ukuran-ukuran kita adalah ukuran-ukuran yang sangat minimal seperti misalnya pertumbuhan ekonomi, memang betul bahwa kita ini masih tumbuh positif. Bahwa kita masih tumbuh sekitar 5%. Bahkan outlook 2023 sampai dengan akhir tahun ini pun akan mencapai 5% itu iya. Tapi apakah ini cukup gitu? Saya rasa kita sudah cukup banyak berdiskusi bahwa ini masih di bawah potensi kita. Jadi hanya tumbuh 5%, bahkan kalau kita melihat time series ya, pertumbuhan ekonomi kita itu kan faktanya itu mengalami perlambatan rata-ratanya. Jadi dari tadinya sekitar 6-7%, kemudian antara 6%, 5-6%, sekarang ini hanya sekitar 5%. Jadi artinya kalau kita melihat perjalanan ekonomi kita, memang kita mengalami perlambatan yang cukup persisten gitu. Nah, jadi kita tahu kalau pertumbuhan ekonomi itu relatif rendah, mediocre gitu ya.
upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kesejahteraan gitu, agar pertumbuhan tadi inklusif atau pertumbuhan tadi itu bisa berdampak pada orang banyak, itu menjadi sulit. Satu, karena penciptaan lapangan kerjanya itu juga akan lambat. Kemudian juga kita akan meningkatkan kesejahteraan mereka, itu juga akan melambat. Belum tentu lagi nanti kita adalah kesenjangan gitu, Mas. Nah, lantas bagaimana dengan upaya pemerintah ini yang nampaknya ingin bergabung Organization Economic Development OECD begitu ya, Cooperation and Development. Anda melihat bagaimana? Apakah ini bisa dijelaskan terlebih dahulu tidak sih organisasi OECD ini, Bu Henry? Ya, jadi saya juga kadang agak bingung juga ya mendengar penjelasan bahwa kita akan segera bergabung pada kelompok organisasi OECD agar pendapatan per kapita masyarakat kita segera meningkat, gitu kan? Karena mereka rata-rata adalah di atas 10%. Ini kan nggak nyambung, Mas. Karena kita untuk bisa menjadi negara dengan pendapatan per kapita itu tinggi, sangat tergantung kepada kita sendiri. Apa yang kita lakukan untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Bahwa negara-negara OECD mereka sudah mengalami perjalanan dengan pilihan kebijakan yang tepat gitu, sehingga sekarang mereka memang pendapatannya sangat tinggi, di atas 13% atau sudah masuk negara maju. Nah, jadi kalau dilihat, kita pasti melihat mosok nggak ada plusnya, ya adalah gitu kan. Plusnya ini akan memotivasi kita untuk bisa memperbaiki segera pengelolaan ekonomi kita. Tetapi apakah sebanding dengan peluang-peluang hilangnya kita pada saat kita sebenarnya belum saatnya kita untuk menjadi negara maju? Karena kalau kita sudah menjadi negara maju kan tentu kita nggak boleh dong minta kemudahan perdagangan. Kita tidak bisa meminta kemudahan privilege untuk pinjaman gitu kan. Itu semua kan akan hilang. Terus kemudian yang lain lagi, karena ini kita bicara tentang OECD, tentu mereka ada standar yang relatif tinggi di dalam pengelolaan kebijakan, pengelolaan ekonomi, dan juga tata pemerintahan gitu. Kalau tadi barusan kita juga diskusi tentang gula misalnya yang kita anggap itu gula adalah strategis. Kemudian tadi diskusinya adalah kesimpulannya kita butuh ada peran dari pemerintah untuk lebih pro terhadap ini, melakukan kebijakan afirmatif dan sebagainya. Pada saat kita sudah meratifikasi, melakukan harmonisasi kebijakan tadi, maka kesempatan itu menjadi tidak ada. Karena kita akan didorong untuk bisa memberikan kesempatan yang sama. Jadi jangan bicara kasih dong peluang untuk UKM, kasih dong peluang untuk produk-produk dalam negeri, itu tone-nya menjadi sangat berbeda. Karena kita sudah harus menyamakan, tidak ada beda antara dalam luar negeri, tidak ada privilege dalam negeri yang harus diberikan gitu. Nah, jadi intinya ada banyak hal konsekuensi dari kita mempercepat menuju kepada negara-negara OECD. Dan kita ini akan menjadi negara Asia ketiga. Artinya Korea dan Jepang yang sudah terlebih dahulu ya menjadi negara maju sekian puluh tahun yang lalu, kita tiba-tiba sekarang ini ingin kita juga akan OECD. Nah, pertanyaannya, mengapa negara-negara Asia yang lain tidak bersegera untuk menjadi anggota OECD? Kenapa mereka tidak ingin mempercepat itu? Gitu. Pendapatan per kapita mereka sudah di atas 10.000, sudah di atas 13.000 gitu. Tapi kenapa tidak? Pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang antara lain adalah tadi kepentingan-kepentingan di dalam negeri kita. Itu dia. Nah, lantas apa yang bisa kita tilik begitu manfaat dan pentingnya misalnya Indonesia nanti akan bergabung menjadi anggota OECD? Bu Henry, tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini akan kembali kami sampaikan sejumlah data terkait dengan manfaat dari keanggotaan OECD itu apa saja yang bisa diambil atau diperoleh begitu ya oleh beberapa negara anggotanya. Baik, yang pertama kita lihat ini mendapatkan data OECD untuk menganalisis kemudian memantau kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan yang telah dijalankan.
Kemudian memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki oleh OECD seperti analisis yang biasanya meliputi kondisi ekonomi global secara keseluruhan. Ketiga, mengikuti forum yang dibuat oleh OECD untuk bertukar pikiran dengan anggota atau mitra non-anggota guna menemukan solusi bersama terkait dengan ekonomi. Dan keempat, status keanggotaan OECD juga dapat menarik investasi asing atau foreign direct investment. Berikutnya kita lihat dari Gross National Income Indonesia. Kita lihat dari tahun 2017 sampai dengan 2022 memang terus mengalami pertumbuhan, di mana tercatat di tahun 2022 lalu $4.560 Amerika per kapita. Dan selanjutnya kita cermati dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan. Ya, dari kuartal 1 2022 sampai dengan kuartal kedua 2023. Kita lihat trennya sempat mencapai level tertinggi untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun 2022 5,73%. Kemudian 2022 atau kuartal 4 sempat turun menjadi 5,01% dan terus mengalami pertumbuhan yang positif sampai dengan kuartal kedua tahun 2023 5,17%. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Henry Sapareni, ekonom dan juga founder Core Indonesia. Baik, Bu Henry, kita akan lanjutkan kembali dengan data tadi yang sudah disampaikan, manfaat-manfaat yang bisa didapatkan keanggotaan OECD, termasuk Indonesia nantinya. Bagaimana melihat data-data, analisis global yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan kebijakan ataupun arah ekonomi Indonesia? Ya, jadi kalau dari tadi 4 hal ya, dari kita bisa mengakses data, kemudian juga ada analisa-analisanya, kemudian kita bisa ikut forum maupun kita bisa mendapatkan investasi FDI yang lebih besar. Saya rasa itu bisa dilakukan juga tanpa kita menjadi anggota OECD. Artinya kalau mengingat adanya kita catatan-catatan tadi. Misalnya kalau kita bicara analisa global itu penting banget negara-negara Tajik. Faktanya sampai hari ini yang menjadi partner ekonomi kita terbesar hanya 5 negara. Gitu kan, kita juga ternyata yang lainnya itu kita marketnya bukan ke negara maju, tetapi banyak ke negara-negara non anggota OECD gitu kan. Jadi sebenarnya bahwa itu semua data itu bermanfaat, iyalah. Semua forum memberikan manfaat, iya. Tetapi apakah itu seimbang dengan upaya kita yang sekarang ini sudah sedang mendiskusikan sebenarnya langkah kita apa sih? Atau nanti pertumbuhan ekonomi kita akan menjadi membesar. Kita justru tidak akan mendapat, kecuali kalau kita kemudian mendapat privilege, Indonesia akan bisa mengekspor dengan peraturan yang lebih ringan untuk bisa masuk ke negara OECD, kan juga tidak demikian ya. Jadi kita ini toh pertumbuhan juga 5%. Kemarin kalau tadi data disebutkan kita pernah 5,7 itu karena kemarin barusan kita drop karena COVID kan. Jadi kita recover-nya bisa 5,7 tapi sebenarnya rata-rata kita cuma 5%. Nah, jadi intinya adalah bahwa itu adalah hal-hal baik, tetapi tidak cukup untuk kita menyatakan bahwa mari kita menjadi anggota OECD itu menjadi prioritas. Gitu kan, dua hal yang berbeda. Bahwa nanti kita berhasil, kemudian kita mendapatkan pendapatan per kapita menjadi 13.000, kemudian kita mudah untuk bisa masuk ke OECD, itu bonus gitu. Itu bonus, tapi tujuan utamanya adalah kita pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Gitu. Jadi kita jangan kemudian menjadikan tolok-tolok ukur yang ada di luar yang tidak cocok dengan badan kita itu menjadi sesuatu yang rasanya harus. Bahkan kita akhirnya lupa kita mengkerangkeng diri kita dengan target-target yang sulit kita achieve gitu. Misalnya kita aja sekarang sudah sangat progresif ya untuk misalnya untuk mengurangi emisi karbon. Kalau kita sudah berjanji 29% pengurangannya. Kalau ditambah dukungan internasional, termasuk mungkin ini nanti lewat OECD, kita bisa 41%. Pertanyaannya, apakah struktur ekonomi kita dan struktur masyarakat kita itu memungkinkan kita segera beralih untuk mengurangi emisi karbon dengan sangat cepat? Kenapa negara-negara lain mereka tidak menjadikan itu prioritas utama dan menjanjikan kepada dunia bahwa negara mereka akan bisa mengurangi emisi karbon dengan lebih cepat dan bahkan paling cepat di antara negara-negara lain, kan tidak juga gitu.
Oke, Nah, oke, oke. jadi saya rasa ini sama juga dengan keinginan untuk Ya. bergabung pada OECD. Yang penting adalah kita punya roadmap apa sih untuk menjadi negara dengan klasifikasi negara maju Ya, tanpa ya. ada kesenjangan. Dari kacamata KOR Indonesia sendiri, seberapa Iya. siap Indonesia misalnya kita masuk ataupun bergabung menjadi anggota OECD? Ya, pastinya kan kita harus masuk menjadi negara maju. Ya, sekarang ukuran negara maju itu setelah kita 13.000 sekian. Dan sekarang ini Indonesia pendapatan per kapitanya itu baru 4.500 sekian US dollar Ya. per kapita per tahun. Kemudian kesenjangan di antara individu ya dari per kapita 4.500 tadi, saya rasa tetangga-tetangga saya itu juga masih banyak yang hanya mungkin 1.500 atau 2.000 US dollar per kapita per tahun. Oke. Bahkan beberapa provinsi itu juga jauh di bawah 4.500 seperti misalnya NTT itu baru 1.900 US dollar per tahun. Jadi artinya kita itu sebenarnya masih perlu strategi yang kita desain sendiri agar kita ada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pendapatan per kapita sesuai dengan karakteristik masyarakat dan ekonomi kita. Oke, nah kalau dilihat dari sisi ketimpangan atau gap yang Anda lihat Ya. begitu, karena kan kalau kita bicara pendapatan per kapita kan harga rata-rata begitu ya nilainya begitu, Bu Betul, Henry. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah itu yang harusnya menjadi PR segera dituntaskan sehingga tidak terlalu tinggi begitu gap antara mereka yang berpendapatan tinggi atau sesuai dengan standar negara-negara maju dengan mereka yang masih di bawah? Betul, jadi memang bahkan pendapatan per kapita yang hitungannya adalah PDB per kapita, itu kan masih perlu pertanyaan karena itu tidak cukup untuk menggambarkan adanya pertumbuhan yang inklusif yang tadi sebenarnya mau dituju oleh OECD kan. Oke. Tapi kalau mereka sudah jadi negara maju bicara bahwa ini harus inklusif kan inklusif di antara mereka-mereka yang pendapatan sudah tinggi. Kalau kita Iya, iya. inklusif di antara yang kaya dengan yang miskin. Oke. Gitu. Nah, jadi kita memang perlu ada PR Mas yang cukup besar gitu ya. Kalau saya bahwa kita nanti masuk dalam organisasi OECD itu oke saja. Tetapi kita harus mengukur, harus punya strategi tersendiri bagaimana kita mencapai itu atau kita menjadi negara maju dengan adanya kebersamaan atau ada tanpa ada kesenjangan dan Oke. ada demokrasi ekonomi. Nah, itu yang menjadi PR kita terbesar. Ya, ya. Nah, lantas bagaimana Anda melihat ke depannya dengan kondisi tadi? Apakah benar-benar keanggotaan OECD itu juga bisa membuat kita tertinggal ataupun tidak lagi terjebak dalam middle income trap misalnya? Ya, itu seperti kita kepingin hangat gitu ya. Tetapi kita berharap bahwa orang lain yang punya perapian kita bisa ikut hangat. Atau kita kepingin terang tapi sudah cukup orang lain yang menyalakan Petromax. Oke. Itu kan dua hal yang berbeda. Kita ingin bahwa kita menjadi hangat karena memang sumber kehangatan itu dari negara kita. Nah, jadi kalau kita kemudian tadi balik lagi berharap dengan kita menjadi anggota OECD, kita akan ada percepatan bahwa akan mungkin kita ada percepatan di dalam pertumbuhan ekonomi, FDI kita akan semakin tinggi, kemudian juga pendapatan per kapitanya itu akan tinggi, tetapi ada permasalahan sosial yang tidak terselesaikan seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi yang harus dipastikan itu bukan kita menjadi anggota OECD, tapi yang harus dipastikan adalah kita bisa tumbuh tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang lebih inklusif itu. Oke. Ya, Nah, karena tidak mudah bagi Indonesia dalam kondisi seperti sekarang ini kita bertransformasi dengan berbagai kendala dan juga homework yang sangat besar. baik, terakhir tanggapan dan penilaian Anda terkait dengan upaya pemerintah untuk gabung menjadi OECD, anggota OECD? Ya, ini mungkin kalau ini adalah statement dari pemerintah dan kemudian itu akan dimasukkan di dalam strategi kebijakan. Oke. Saya rasa mungkin pemerintah harus jauh lebih berhati-hati. Karena begitu kita sudah mencanangkan sebagaimana emisi karbon kita harus lebih cepat, maka turunan kebijakannya itu akan ada cost dan ada implikasi terhadap arah dari pertumbuhan atau arah pembangunan ekonomi di dalam negeri. Jadi mending hati-hati aja lah gitu. Yang penting dorong ekonomi untuk lebih maju dan lebih kompetitif. Oke, berarti Anda
sepertinya memang kita harus difokuskan untuk membangun ekonomi domestik dulu begitu ya, menciptakan satu fundamental yang kuat ya, pijakan yang kuat begitu untuk kita bisa mandiri ataupun maju untuk menjadi negara. Ya, bukan berarti kita menafikan maju hubungan juga. internasional Betul. ya. Tetapi prioritasnya adalah bagaimana yang paling cocok dengan domestik kita. Oke, itu dia beberapa data-data yang sudah disampaikan dan rekomendasi yang sudah Bu Henry sampaikan begitu yang menarik, tentu menjadi insight barulah terkait dengan bagaimana upaya pemerintah ya untuk bergabung menjadi salah satu organisasi ekonomi dunia OECD ini. Bu Henry, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Mas. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Bu Henry. Salam sehat, terima kasih. Salam. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.